Ada susunan di luar Villa Tianfeng. Pada saat yang sama, ada banyak warna darah pada arai yang membuatnya memancarkan cahaya darah. Tidak hanya itu, melihat dari luar, ada kabut darah di dalamnya, dan kita tidak bisa melihat bagian dalamnya sama sekali. Hanya gerbang Villa Tianfeng yang sekilas sunyi. Bai Jue berdiri di belakang Lin Tian, takut mendekati Villa Tianfeng itu. Lin Tian mengabaikannya dan langsung masuk ke dalam. Sekitar beberapa saat kemudian, mereka melintasi gerbang, dan pada saat mereka masuk, mereka merasakan napas orang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, di depan hutan ada tumpukan bukit pasir, dan bukit pasir ini telah berwarna merah dengan darah, jadi sekilas, semuanya adalah pasir merah. Selain itu, tornado masih berputar di gurun, dan kemudian setelah angin, ada tumpukan tulang berserakan di tanah. Bai Jue terlihat jelek. Senyum gila itu benar-benar sakit. Pilih tempat seperti ini. Bukankah kamu bilang dia ingin beberapa orang membunuhku? Lin Tian tertawa, dan Bai Jue ragu-ragu, tapi ini bukan manusia, dan dia bisa tinggal. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Lalu dia melanjutkan. Beberapa orang terdekat melihat Lin Tian, dan beberapa orang berteriak, "Wah, ini Villa Tianfeng. Kamu tidak memiliki kekuatan roh, jadi jangan mati di sini." Itu benar. Orang-orang yang masuk memiliki semua keterampilan. Kekuatan-kekuatan suci bahkan lebih mengerikan. Dan Anda? Lupakan. Beberapa orang benar-benar membenci Lin Tian, bahkan membenci Tao. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi melanjutkan. Orang-orang itu mengira Lin Tian akan mendengarkannya, tetapi Lin Tian tidak peduli. Seseorang langsung menertawakannya. "Wah, kamu terus membunuh." Beberapa bercanda, "Lihat, dia tidak bisa bertahan 1 jam di sini." Sementara orang-orang ini sombong, Lin Tian berhenti dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu di mana senyum gila itu?" "Apa?" Tertawa. "Anda mencari orang gila itu?" Beberapa orang terkejut, dan Lin Tianen berkata, "Ya. Orang gila ini membunuh orang seperti Rami. Di sini, dia telah membunuh banyak ahli, jadi dia bisa mendapatkan pesanan Tianfeng dari Villa Gunung Tianfeng." Seseorang menggertak. "Perintah angin surga." Lin Tian ingin tahu tentang apa ini, dan orang-orang melihat Lin Tian sebagai manusia baru. Setelah mereka tidak mengerti apa-apa, mereka membawanya ke sana. Bai Jue berbisik di samping Lin Tian, dikatakan bahwa di Villa Tianfeng, Anda bisa mendapatkan perintah Tianfeng jika Anda membunuh lebih dari 1.000 orang dan meminta Yuan Shen mereka untuk diberikan ke Villa Tianfeng. Apa gunanya token ini? Lin Tian bertanya balik, dan Bai Jue mengangguk, orang yang mendapat token bisa pergi ke tempat rahasia Villa Tianfeng. Dikatakan bahwa dia bisa masuk sekali, dan kekuatan roh akan ditingkatkan setidaknya 1 bintang. 1 bintang naik? Lin Tian tidak menyangka tempat semacam ini dapat meningkatkan kekuatan roh kudus. Pada saat ini, ada tawa liar di padang pasir. Setelah beberapa saat, senyum gila muncul, sosok putih, duduk di kursi, dan 4 orang di samping kursi membawa kursi, dan ada sangkar, dan Su Jing ada di tekandang. Ketika Su Jing melihat Lin Tian datang, dia langsung menjadi bersemangat, "Kakekku." Lin Tian memandang Su Jing dan tersenyum ketika dia yakin dia baik-baik saja. Senyum gila tapi menatap Lin Tian Dao, "Wah, aku orang ini, suka berbicara orang pujian." Selesai mengatakan, senyum gila kepada orang-orang di sekitar berteriak, "Biarkan orang pergi." Iya. Orang-orang itu membuka kandang Su Jing satu demi satu, dan kemudian Su Jing buru-buru terbang ke sisi Lin Tian. Bai Jue terkejut melihat Su Jing tidak ada hubungannya dengan itu. "Kenapa kamu tidak terluka sama sekali?" "Mereka tidak menyerang saya lagi." Su Jing menjelaskan, tapi Bai Jue bertanya-tanya, "Bagaimana mereka menangkapmu?" "Mereka mengatakan bahwa ada hal-hal baik di sini, mereka menipu saya, dan kemudian mereka menjebak saya, membuat saya tidak bisa keluar." Su Jing berkata dengan muram. Bai Jue berkata, "Kamu adalah orang bodoh yang ditipu." Su Jing tidak senang mendengar ini. Dia menatap Bai Jue dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengikuti kakekku? Saya ingin melihat bagaimana dia meninggal di villa ini." Su Jing mendengar ini dan segera menatap Lin Tian. "Leluhur, ayo cepat pergi. Ini adalah tempat benar dan salah." Maniak itu tersenyum dan berkata, "Saya menipu dia di sini. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi seperti ini?" Selesai berkata, senyum gila orang, kelilingi Lin Tian beberapa orang. Orang-orang di dekatnya berkumpul, beberapa bercanda dan tertawa, "Senyum gila, orang seperti ini tanpa kekuatan roh, kamu harus menghadapinya." Senyum gila tetapi berkata, "Saya harus menyelesaikan tugas, bukan untuk membunuhnya, apa yang Anda tahu?" Ketika mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya mengapa Lin Tian harus dipilih oleh senyum gila ini. Bagaimanapun, dengan kemampuan senyum gila, Lin Tian bisa diselesaikan di luar. Jadi seseorang berkata, "Ini bukan untuk Yuan Shen-nya, jadi mengapa Anda membawanya ke Villa Tianfeng?" Yang lain bingung, tetapi mereka tertawa dan berkata, "Dia bersembunyi dalam formasi. Jika saya tidak membawanya ke sini, bagaimana saya bisa menangkapnya?" Ketika mereka mendengarnya, mereka tiba-tiba menyadarinya, dan mereka tertawa dan menatap Lin Tian. "Wah, sekarang kamu menyerahkan dirimu, atau menungguku melakukannya?"
Lin Tian menertawakan senyum gila ini. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila, dan yang gila hanya tertawa. Wah, tahukah kamu apa yang saya sebut di Villa Tian Feng? Apapun sebutannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang mengira Lin Tian agak sombong, terutama ketika dia tertawa dan berkata, di Villa Tian Feng, saya akan mendapatkan pesanan Tian Feng. Tahukah kamu apa artinya? Itu bukan urusanku. Melihat Lin Tian masih tidak ketakutan, maniak itu tertawa dan berkata, sepertinya aku punya tanganku sendiri di atasnya sehingga kamu bisa diam. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, dia mulai tertawa liar. Kecepatannya sangat cepat. Dia mencapai Lin Tian di depannya. Maniak ini membuka tangannya sambil tersenyum. Tangannya benar-benar memegang dua guntur kecil, dan tangannya menghadap Lin Tian. Tiba-tiba, dua guntur kuat menghantam Lin Tian. Kecepatan ini sangat cepat, seperti sekejap mata, dan orang-orang juga berpikir bahwa Lin Tian akan diberi nafkah oleh petir senyum gila ini. Tapi Lin Tian melihat guntur dan bertanya, apa yang kamu serang? Semua orang terkejut, karena semua orang tahu bahwa sulit untuk berbicara bahkan ketika kekuatan diberikan oleh Kuang Yixia, tetapi Lin Tian baik-baik saja sekarang, dan dia tertawa dan memperhatikan Kuang Yixia. Senyum gila untuk menutupi, masih menatap jalan, tidak mungkin, tubuhku yang disentuh listrik ini, dapat muncul kelumpuhan jangka pendek, bahkan kehilangan kesadaran, dan kamu, tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga berbicara. Tidak apa-apa berurusan dengan orang lain dengan kekuatanmu, tapi terlalu membosankan untuk berurusan denganku. Lin Tian membenci tahu. Ini membuat Kuang Yixia terlihat buruk, dan dia merasa terhina dan berkata, itu adalah kecerobohan saya sekarang, saya akan datang lagi. Selesai berkata, tangan senyum gila ini mengumpulkan guntur dan kilat yang lebih kuat. Kali ini, petir lebih besar dari sebelumnya, dan menimpa Lin Tian dengan gila-gilaan, tetapi Lin Tian masih baik-baik saja, dan bahkan tersenyum satu sama lain. Bukankah menurutmu itu terlalu lemah? Mereka yang menonton, satu persatu, saling menganga, beberapa dari mereka mengira senyum gila itu menguras air, jadi mereka berteriak dengan senyum gila. Senyum gila, apa yang kamu sembunyikan? Cepat. Senyum gila harus melepaskan roh bintang 7, tetapi juga tangan yang memegang kurcaci petir. Ketika kuasa roh kudus keluar, tangan senyum gila semakin bergemuruh, dan ada awan hitam bergulir di kepala, seolah-olah ada awan hitam mengambang di kepala. Bai Jue memandang Lin Tian Dao dan berkata, apakah kamu masih berlari? Melarikan diri? Apakah Anda tidak menunggu untuk melihat saya bermain? Lin Tian menertawakan Bai Jue, tapi Bai Jue ragu-ragu, terakhir kali kamu melepaskanku, aku tidak bisa benar-benar melihatmu mati, bukan? Apa? Penemuan hati nurani? Mendengar ini, Bai Jue tidak senang. Aku hanya tidak ingin dikatakan tidak tahu berterima kasih, penjahat. Tapi Su Jing di satu sisi berkata sambil tersenyum, kamu adalah penjahat. Anda. Bai Jue setengah terbunuh oleh Qi Su Jing, dan Su Jing tahu akar spiritual Bai Jue, jadi dia sengaja bekerja di sana. Maniak itu tersenyum dan berkata, mau pergi. Tidak ada kesempatan. Selesai berkata, petir dari senyum gila ini menghantam, lalu jatuh dari atas kepala Lin Tian, dan Lin Tian membiarkan Su Jing dua orang mundur dari sisi mereka. Dua orang belum bereaksi, Lin Tian dua kekuatan, dua orang mengebom untuk terbang, dan petir jatuh di udara. Boom, tiba-tiba area Lin Tian meledakkan lubang, tetapi Su Jing bertanya-tanya, mengapa dia tidak melemahkan kekuatan rohnya? Bai Jue bertanya-tanya seolah memikirkan sesuatu. Ya, kenapa dia tidak menggunakannya? Kami tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi saat berikutnya, Lin Tian terbang keluar dari lubang. Hanya saja rambut dan pakaiannya agak aneh. Namun, Lin Tian segera setelah selesai, dia tersenyum pada orang-orang yang tertegun di sekitarnya, dan kemudian menatap senyum gila yang menganga. Cobalah juga. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Anda. Senyum gila tertegun berikutnya, lalu mengeluarkan obat dan dari dada, dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian dia tertawa dan berkata, wah, kekuatanku cukup untuk menghancurkanmu. Oh, bagaimana saya bisa melemahkan kekuatan roh Anda? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi maniak itu tertawa dan bercanda, melemahkan semangatku? Anda bercanda. Tidak hanya dia tertawa liar, tetapi orang-orang di sekitarnya mengira Lin Tian sedang bercanda. Beberapa orang berkata, apakah kamu gila, nak? Melemahkan kekuatan roh? Anda pikir Anda siapa? Jika kamu bisa melemahkan kekuatan roh, aku bisa menghilangkan semua pasir di sini. Yang satu lebih sombong. Beberapa orang juga tertawa, dengan keterampilan ini, kamu adalah orang pertama di Kyushu, untuk yang tidak diketahui. Bai Jue tahu bahwa Lin Nai punya, jadi dia tidak menertawakan Lin Tian, sementara Su Jing menatap Lin Nai dan berkata sambil tersenyum, kakekku tidak akan menipu orang. Anda sebaiknya bergegas dan beriklan emite kalah, atau kamu akan selesai ketika kamu benar-benar dijemput oleh kakekku. Menyerah? Gadis kecil, tahukah kamu siapa aku? Pembunuh Tianbang, yang berada di Villa Gunung Tianfeng dan akan mendapatkan pesanan Tianfeng, tetapi Anda membiarkan saya menyerah. Apakah kamu bercanda?
kata maniak itu sambil mencibir. Melihat bahwa dia tidak mengakuinya, Su Jing berkata, baiklah, coba roh sucimu lagi untuk melihat apakah itu berhasil. Senyum gila ingin ditampilkan, jadi terus kumpulkan kekuatan roh, tetapi awan hilang, dan bayangan roh menjulang, dan kekuatan roh senyum gila tidak dapat diberikan sama sekali. Ini menakutkan senyum gila untuk mengatakan, ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Su Jing berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu leluhurku, selain bermain arai, tidak akan menjadi yang lain? Betapa naifnya! Senyum gila benar-benar mengira Lin Tian baru saja meminjam arai, dan kemudian dia membodohi semua orang. Tetapi sekarang setelah mencobanya sendiri, dia mulai panik, dan mengeluarkan rune itu, dan berkata kepada Lin Tian, wah, saya tidak memiliki kekuatan roh, saya bisa berurusan dengan Anda. Selesai berkata, yang gila ini tertawa untuk mengeluarkan 300 juta jalan napas, lalu berpuas diri, wah, saya 300 juta sekarang, selama tongkat rune Samsung ini, saya bisa mencapai 900 juta jalan napas. Ini bisa memakan waktu singkat. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan yang gila berkata, jadi jangan paksa aku, atau aku akan membersihkanmu setelah penggunaan berikutnya. Oh, Anda mencoba. Lin Tian sengaja merangsangnya, tetapi dia tidak melepaskan pesonanya dengan senyum liar, tetapi dia masih mengancam Lin Tian, kamu bisa memikirkannya, aku tidak bisa mengambil langkah ini kembali. Ayo, jangan bicara omong kosong. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan teriakan, ayo pergi. Ya, biarkan dia melihat seberapa baik dirimu. Ejekan orang-orang dan rangsangan Lin Tian, senyum gila itu harus menggigit giginya, menggunakan rune, jalan napas mencapai 900 juta, karena efek rune umumnya berlangsung untuk sementara waktu, itu akan hilang. Oleh karena itu, senyum gila ini seperti bayangan yang jatuh di depan Lin Tian, dan kemudian dia menamparnya. Lin Tian adalah teknik bayangan ganda, dan sisi lain langsung kosong, dan semua orang terkejut, begitu cepat, bisakah kamu melarikan diri? White Jue juga melihat konyol, dan senyum gila itu tetapi marah tangan lain, dua tangan bergantian, tidak dapat memukul Lin Tian. Sampai Lin Tian Xiao berkata, efek rune menghilang. Senyum gila tercengang berikutnya, lalu melihat jalan napas sendiri untuk mengembalikan aslinya setelah menatap Lin Tian, aku punya rune lain. Ya, gunakan sebanyak yang kamu bisa. Kepercayaan diri Lin Tian membuat orang bertanya-tanya siapa dia. Beberapa orang bertanya-tanya, mengapa orang ini belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apakah dia master yang rendah hati dan tersembunyi? Beberapa penasaran, yang lain berkata, pasti begitu. Ketika semua orang penasaran, senyum gila telah menghabiskan semua pil dan rune. Lin Tian tersenyum, giliranku. Nak, kamu tidak memiliki kekuatan spirit, dan jalan napas Anda tidak lemah. Aku tidak percaya kamu bisa membawaku. Apakah saya lemah? Lin Tian melepaskan 30 juta jalan napas, segera menarik ejekan orang, beberapa orang juga berkata, wah, di Villa Tianfeng, salah satunya ratusan juta, apa yang dapat Anda lakukan dengan 30 juta jalan napas? Ya, saya tidak berani datang ke sini tanpa 100 juta jalan napas. Beberapa orang bahkan berkata sambil tersenyum. Su Jing tersenyum, tetapi Bai Jue tahu bahwa Lin Tian memiliki kemampuan untuk mengubah jalan napasnya, jadi dia tahu bahwa Kuang Yixia telah kalah. Tapi senyum gila tapi cara yang sangat bangga, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, tapi kamu jalan napas ini juga tidak mau membawaku. Tetapi jalan napas Lin Tian mulai berubah, dari 30 juta menjadi lebih dari 400 juta, hampir 500 juta. Orang-orang di ruangan itu tampak bodoh, dan beberapa orang berkata, ini perubahan jalan napas. Siapa orang ini? Bagaimana jalan napas yang hilang bisa berubah? Saat ini, semua orang membicarakannya satu persatu, dan yang gila tertawa bodoh, tidak, itu tidak mungkin. Lin Tian menatap Kuang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melihatnya? Selesai mengatakan ini, pihak lain belum menanggapi, jalan napas Lin Tian tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 900 juta, lalu mengambilnya kembali dan berkata, berurusan denganmu, lebih dari cukup. Senyum gila benar-benar takut, terutama pil dan rune mereka habis, dan Lin Tian dapat dengan bebas lebih dari 900 juta jalan napas, membuatnya takut selangkah demi selangkah mundur. Orang lain di tempat kejadian, yang sudah linglung, bahkan tidak percaya bahwa Lin Tian begitu mengerikan, tetapi Lin Tian pergi ke senyum gila itu selangkah demi selangkah. Senyum gila membuat desir takut, berlari ke gurun di belakang, dan bahkan berteriak, untungnya, saya suka gurun ini. Apa? Apakah Anda pikir saya tidak dapat menemukan Anda jika saya bersembunyi di dalamnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan maniak itu berseru dalam kegelapan, gurun ini sangat besar, dan ada banyak penjahat di dalamnya. Jika kamu berani masuk, mereka akan mengambil Yuanshan Mu dulu. Lin Tian tersenyum, kamu tidak takut, aku akan takut? Kemudian Lin Tian membawa Su Jing masuk, dan Bai Jue mengikutinya. Adapun orang-orang yang baru saja menonton di pintu masuk Villa Tianfeng, mereka ingin menyusul mereka. Jadi orang-orang ini berkerumun untuk mengikuti, dan di padang pasir, Lin Tian berjalan jauh, dan beberapa orang tiba-tiba muncul di pasir terdekat.
Orang-orang ini membunuh seperti orang gila, melihat orang satu persatu desir, bergegas ke masa lalu, ingin melihat orang terbunuh, dan kemudian menjatuhkan Yuan Shen. Semua orang senang melarikan diri dengan cepat, tetapi Lin Tian tidak. Adapun mereka yang baru saja keluar, sebelum mereka bertemu Lin Tian melemahkan kekuatan Roh Kudus, dan kemudian mereka semua bertarung bersama tanpa bayangan. Baru kemudian orang-orang itu tahu bahwa ketika mereka bertemu dengan tulang keras, mereka bersembunyi di pasir satu persatu. Su Jing tertawa, ini, di mana pembunuhnya? Ini seperti tikus. Bai. Jue berkata dengan canggung, itu kebiasaan membunuh. Jika tidak berhasil, mundur dengan cepat untuk memastikan keselamatanmu. Su Jingbai melihat, kamu pembunuh, seperti mengambil kesemek lembut Nie, bukan? Pembunuh suka membunuh. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mundur secara alami. Jika mereka tidak berhasil, mereka harus menunggu untuk ditemukan, dan kemudian dikejar kembali oleh orang lain. Bai Jue segera menolak untuk bertarung. Su Jing tidak repot-repot berdebat dengannya, tetapi memandang Lin Tian. Kakek, maniak itu tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana kita bisa menemukannya? Tanya saja orang-orang ini. Lin Tian datang ke gurun tempat orang-orang itu baru saja melarikan diri dan berkata sambil tersenyum, semuanya, keluar dan mengobrol. Orang-orang ini bersembunyi di pasir, dan telah lama terbiasa menjadi kura-kura. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Pikirkan saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang Anda jika saya bersembunyi di dalamnya? Wah, meskipun kami tidak membunuhmu, kami telah pensiun, kamu tidak dapat menemukan kami. Itu benar. Tidak ada cara untuk menemukan kita. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi Su Jing berkata, sekelompok kura-kura, barusan mereka bergegas keluar, bersembunyi di pasir satu persatu. Kotoran itu Le tidak menjelaskan, terus bersembunyi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baris itu, kamu terus bersembunyi, ingin bisa bersembunyi nanti. Setelah itu, Raja Api Lin Tian meletakkannya di atas pasir, dan kemudian Raja Api menyusup ke pasir. Awalnya, pasirnya relatif pengap, ditambah Raja Api, panas. Beberapa pembunuh di pasir dapat melawan pada awalnya, tetapi lambat laun mereka tidak bisa, dan kemudian mereka bergegas keluar dari bukit pasir. Beberapa orang tidak jauh merasa tidak nyaman untuk melihatnya, dan beberapa bahkan bergumam, saya senang saya tidak main-main dengan orang ini. Tidak. Itu terlalu kejam. Para pembunuh itu, satu persatu, bertepuk tangan di tubuh mereka, lalu menjaga jarak dengan Lin Tian. Beberapa orang berkata, wah, kami memiliki banyak orang. Apa yang Anda inginkan? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang meraung, takut suaranya terlalu kecil untuk menakuti Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya ingin mencari tawa gila. Kamu harus tahu di mana dia biasanya bersembunyi. Di Villa Gunung Tianfeng, setiap orang memiliki tempat yang biasa mereka kunjungi, dan para pembunuh ini membunuh orang di sini sepanjang tahun, atau bersembunyi untuk mencegah dikejar, jadi mereka secara alami tahu banyak tentang senyum gila ini. Jadi seseorang berkata, katakan, Anda tidak akan mempermalukan saya. Lin Tianen berkata, ya, selama Anda memberitahu saya tidak akan mempermalukan Anda. Orang-orang ini merasa lega, dan kemudian mereka mulai banyak bicara, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa senyum gila ini berlari ke tempat penampungan Villa Tianfeng. Karena tempat perlindungan ini adalah satu-satunya tempat di Villa Gunung Tianfeng yang tidak bisa bertarung, dan juga tempat Villa Gunung Tianfeng berteman dengan Yuan Shen. Jadi kami memutuskan bahwa Kuang Yixia bersembunyi di sana, sementara Lin Tian tersenyum, di mana lokasi spesifiknya. Orang-orang itu banyak bicara, dan Lin Tian membawa Su Jing maju, sementara Bai Jue terus ikut bersenang-senang. Mereka yang menonton di kejauhan bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar akan sampai ke tempat penampungan. Namun, dalam perjalanan ke Lin Tian, selalu ada beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang. Pada awalnya, orang berpikir bahwa membunuh Lin Tian bisa mendapatkan Yuan Shen. Siapa yang tahu bahwa setiap orang yang datang ke sini pada akhirnya diperbaiki atau terluka parah, dan beberapa orang yang tidak melakukannya senang karena mereka tidak menyinggung Lin Tian. Dengan cara ini, ada semakin banyak orang di belakang Lin Tian sampai dia datang ke tempat yang disebut tempat penampungan. Saya melihat bahwa tempat penampungan itu adalah gunung, dan ada pintu masuk di kaki gunung, dan ada banyak orang yang menjaga pintu masuk. Saat ini, orang-orang yang menjaga itu, setelah melihat begitu banyak orang di belakang Lin Tian, menjadi penasaran satu persatu, bagaimana bisa begitu banyak orang datang ke tempat penampungan hari ini? Ya, bisakah itu bertahan? Beberapa orang mengajukan pertanyaan. Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Villa? Beberapa orang lebih penasaran dan bertanya, dan orang-orang merasa perlu, jadi mereka melaporkan pemandangan spektakuler itu. Lin Tian masuk bersama Su Jing, dan para penjaga tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Lin Tian tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Tapi di dalam gua, senyum gila itu, sedang minum anggur di pintu sebuah kedai, sampai beberapa sosok Lin Tian muncul. Yang gila itu tertawa tercengang selanjutnya meletakkan mangkuk anggur di tangan, tersenyum melihat Lin Tian berkata, nak, tiba di sini, jangan lakukan. Ketika kamu sampai di sini, jangan lakukan itu.
Lin Tian juga duduk, menertawakan senyum gila itu, dan senyum gila itu dengan bangga berkata, "Ya, ini adalah tempat berlindung. Siapapun yang tiba di sini harus mematuhi aturan dan tidak bertarung." Lin Tian tertawa dan tertawa, "Kamu pikir kamu bersembunyi di sini? Aku benar-benar tidak bisa membantumu." "Ya, apa? Apakah Anda tidak berani melakukannya di sini?" kata maniak itu sambil tersenyum. Su Jing menatap jalan napasnya, "Dasar. Aku bukan, tapi aku duduk di sini dan menunggunya melakukannya." Maniak itu tertawa. Saat ini, banyak orang yang mengikuti saya merasa bahwa senyum gila ini terlalu murah. Su Jing tidak bisa melihatnya lagi. Dia bertanya pada Lin Tian, "Lihat, kakek, orang ini." Bai Jue tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan banyak orang di dekatnya hanya bisa berkata kepada Lin Tian, "Nak, simpan di luar, jika tidak, menjijikkan melihatnya seperti ini." "Tidak, dia hanya membuatmu jijik dengan sengaja." Dengarkan bujukan orang-orang ini, Lin Tian menatap maniak itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu aku tidak berani melakukannya?" Senyum gila melihat Lin Tian, "Katamu benar, menurutku kamu tidak berani." Lin Tianxie tertawa, dan kemudian membuka jalan napasnya, yang melonjak hingga ratusan juta. Ketika mereka melihat bahwa Lin Nai akan memulai, mereka semua terkejut, dan yang gila tertawa dengan sengaja dan berkata, "Ayolah, nak, kamu memiliki kemampuan untuk memukulku, aku berjanji kamu tidak bisa keluar dari sini." Lin Tian bertepuk tangan di udara, dan senyum gila itu langsung dipukul, dan semua meja dan kursi di sekitarnya hancur dalam sekejap. Orang-orang yang hadir sudah lumpuh dan tidak percaya bahwa semua ini benar. Mereka keluar dari reruntuhan dengan senyum liar dan berteriak, "Tolong!" Ini adalah tangisan bagi beberapa penjaga yang menjaga ketertiban tempat penampungan. Seperti yang diharapkan, penjaga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar. Apa yang terjadi? Penjaga utama, dengan bulu putih di bahunya, tampaknya memiliki arti khusus. Ketika Kuang melihatnya sambil tersenyum, dia langsung mengeluh kepada penjaga, "Kong penjaga, ayolah, kamu tahu, dia memukulku dengan serius, kamu harus menghukumnya dengan baik." Ini disebut penjaga Kong. Dia adalah kepala penjaga bintang di sini. Dia menatap Lin Tian dengan dingin. "Wah, apakah kamu tahu aturannya di sini?" "Iya." Lin Tian sangat lugas dan tidak menganggap serius satu sama lain. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Tian begitu gila. Penjaga Kong biasanya menjaga di sini. Dia belum pernah melihat orang gila seperti itu sebelumnya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Beraninya kamu melakukannya. Jika dia menyinggung perasaanku, aku akan menangkapnya, dimanapun dia berada." Lin Tian berkata dengan tenang. "Namun, Kong Bawei mendengus, saya tidak peduli kebencian macam apa yang Anda miliki. Di sini, Anda tidak diizinkan melakukannya. Aku akan membunuh siapapun yang membantu." Kata-kata singkat Lin Tian mengejutkan semua orang yang hadir. Yang gila tertawa tetapi meraih pegangan Lin Tian dan berkata, "Kapten Kong, lihat, anak ini, betapa sombongnya." Kapten Kong menatap Lin Tian dengan dingin. "Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa melanggar aturan ini." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan semua orang terkejut ketika melihatnya. Beberapa orang bahkan menatap Lin Tian dan bergumam, "Apakah bocah ini gila? Dia akan bernasib buruk." Ketika semua orang mengira Lin Tian akan mati, Kapten Kong mencabut pedang, menunjuk ke Lin Tian dan berteriak, "Aku akan memberimu kesempatan lagi." "Kesempatan apa?" "Jika Anda mengakui kesalahan Anda akan kehilangan kultivasi Anda paling banyak. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, hanya ada jalan buntu." Kapten Kong melotot. Sebagai segera setelah mereka mendengar ini, mereka segera mendesak Lin Tian untuk menyerah, setidaknya untuk menyelamatkan hidupnya, dan yang gila berkata sambil tersenyum, "Nak, akui kesalahanmu, dan paling banyak, kamu harus meninggalkan kultivasimu." Siapa tahu, Lin Tian melakukan bakhan, sekali lagi di depan orang banyak, senyum gila ini terbang. Satu persatu, para penjaga terkejut, dan Kapten Kong berkata, "Cari kematian." Selesai berkata, pedang ini menusuk Lin Tian, tetapi pedang itu tidak bergerak di depan Lin Tian, seolah-olah terpaku di udara. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Su Jing bercanda, "Kamu tidak bisa menyerang leluhurku dengan pedang." Kapten Kong tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia juga meningkatkan semua jenis kekuatan, tetapi pedang itu tidak bisa menembusnya, dan akhirnya memaksanya untuk berteriak kepada orang lain, "Bunuh dia untukku." Para penjaga mencabut pedang mereka satu persatu dan mencoba membersihkan Lin Tian, tetapi mereka semua terbang ke kaki Lin Tian dan menginjaknya. Semua orang tampak konyol, dan senyum gila keluar dari reruntuhan. Melihat ini di belakang layar, seluruh orang terkejut dan berkata, "Pria yang mengerikan." Lin Tian menatap Kapten Kong dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" "Cari kematian, Erang Kapten Kong." Setelah itu, Kapten Kong menyerahkan pedangnya dan meninjunya. Kekuatan tinju ini, di depan mata Lin Tian, seperti palsu. Tidak hanya itu, Lin Tian mendorong sesuka hati, dan Kapten Kong langsung dipukul. Orang-orang yang hadir terkejut, terutama para penjaga itu. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian begitu mengerikan?
Tetapi Lin Tian memandang para penjaga dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan melanjutkan? Beraninya para penjaga ini? Mereka hanya bisa saling menatap. Kapten Kong meraung di reruntuhan, kamu ingin mati? Kapten Kong bergegas keluar dan menatap Lin Tian dengan marah. Kemudian dia siap untuk membunuh Lin Tian. Tapi kemudian sebuah suara datang dari kerumunan, berhenti dulu. Kerumunan bubar, dan kemudian seorang pria paruh baya dengan jubah putih muncul, dengan 5 bulu di bahunya. Ketika para penjaga melihatnya, mereka dengan hormat berkata, Ling Changlao. Kapten Kong segera mengajukan keluhan, dan akhirnya berkata, Tetua Ling, orang ini benar-benar melanggar hukum dan tidak menganggap kami serius. Ling Changlao menatap Lin Tian Dao, namaku Ling Xian, Tetua Villa Tian Feng. Apakah kamu ingin melakukannya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Tetua Ling berkata sambil tersenyum, tidak, saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Saya tidak bebas. Ketika Lin Tian mengucapkan 3 kata ini, semua orang terkejut, terutama para penjaga berteriak, Penatua sedang mengagumimu ketika dia bertanya padamu. Wah, percaya atau tidak, kami Ling Changlao akan membunuhmu? Kapten Kong bahkan lebih riuh, dan Kuang Yixia tahu bahwa Lin Tian akan mati kali ini. Tapi Ling Changlao berkata sambil tersenyum, dia memiliki kepribadian. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi menatap pria gila itu dan Esmilet, dan berjalan ke arahnya, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Senyum gila segera ingin bersembunyi di balik Kapten Lubang ini, tetapi Ling Changtua tiba-tiba berkata, jangan hentikan dia. Mereka semua, terutama para penjaga itu, saling memandang, dan Kapten Kong bahkan lebih terkejut, Ling Changlao, apa maksudmu? Maniak itu tersenyum dan khawatir, Ling Changlao, ada apa? Ling Changlao menjelaskan, dia adalah penatua baru kita dan memiliki hak untuk berurusan dengan para pembuat onar di sini. Apa? Semuanya dibutakan. Bahkan Lin Tian tidak mengerti ketika dia menjadi penatua Villa Gunung Tianfeng. Penatua Ling tersenyum pada Lin Tian dan mengeluarkan sebuah tanda. Baru saja pemimpin villa mengatakan bahwa kamu cocok untuk menjadi penatua kami, jadi sekarang kamu adalah anggota penatua kami, dan ini adalah urutan penatua. Ketika mereka melihat perintah sesepuh, mereka tahu bahwa itu bukan lelucon, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Senyum gila lebih mendesak, Ling Changlao, kapan dia menjadi penatuamu? Baru saja, apakah ada masalah? Penatua Ling bertanya, tetapi yang gila tertawa dan ingin mati. Tetapi Lin Tian tidak menerima perintah sesepuh itu, tetapi berkata, saya bukan penatua Anda, tetapi saya masih bisa melakukannya. Orang-orang tidak berharap Lin Tian menolak, tetapi juga di depan semua orang. Ling Xian mengerutkan kening dan merasa Lin Tian terlalu kuat. Kapten Kong segera menambahkan, Ling Changlao, bagaimana orang ini bisa menjadi penatua kita? Ada juga seorang penjaga berkata, ya, Ling Changlao, orang ini tidak memiliki kualifikasi ini. Saat ini, para penjaga itu tidak ingin Lin Tian menjadi penatua mereka, atau mereka akan menderita, jadi mereka merendahkan Lin Tian satu persatu. Senyum gila adalah cara yang lebih mendesak, Ling Changlao, orang ini, sombong, kamu tidak akan pernah bisa membiarkan dia menjadi penatua, jika tidak, Villa Tianfeng ini akan dihancurkan olehnya. Para penonton menyaksikan satu persatu, bertanya-tanya mengapa Ling Changlao ingin Lin Tian menjadi penatua. Namun, penatua Ling berkata, anak muda, posisi penatua direkomendasikan oleh pemimpin villa. Jika Anda tidak membutuhkannya, pergi dan katakan padanya. Selain itu, jika kamu tidak menginginkan yang lebih tua, kamu tidak bisa menyakiti orang sesuka hati. Lin Tian menjawab, saya tidak tahu tuan tanah Anda, jadi jangan ganggu saya. Selesai berkata, Lin Tian memukul senyum gila ini lagi, dan senyum gila dipukul lagi di tempat. Tidak hanya itu, Lin Tian membuat lompatan, jatuh di depannya di tumpukan reruntuhan, lalu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, penyesalan. Kuang Yi tersenyum dan memandang orang-orang di Villa Tianfeng itu dan berteriak, semuanya, tolong aku. Para penjaga itu tidak mendapat perintah Ling Changlao. Mereka tidak berani keluar satu persatu, tetapi Kapten Kong memandang Ling. Ling Changlao, jika kita terus seperti ini, apakah akan ada aturan di Villa Tianfeng di masa depan? Penatua Ling terlihat jelek. Akhirnya, dia melempar rantai dan kemudian menjerat tubuh Lin Tian. Maniak itu tertawa, tetapi dia masih berkata kepada Ling Changlao dengan tubuhnya yang serius, adalah kebijaksanaan Ling Changlao bahwa dia tidak membiarkan penjahat seperti itu masuk ke Villa Tianfeng. Siapa yang kamu bicarakan? Su Jing segera melompat keluar dari jalan napasnya dan berkata dengan senyum liar, ada apa? Belum. Su Jing sangat marah sehingga dia harus memulai, dan para penjaga maju satu persatu untuk menghentikan Su Jing di sana. Adapun Kuang Yixia, dia menunjuk ke Lin Tian dan Su Jing dan berkata, ini Villa Tianfeng, bukan rumahmu. Su Jing sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi Lin Tian menatap maniak itu dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda tidak menyakitinya, dan saya masih bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda sangat pelit, maka saya tidak bisa menyalahkan Anda. Tertawa dan melihat bahwa Lin Tian sedang tertawa saat ini, bagaimana? Apakah Anda ingin melakukannya? Apakah menurutmu rantai ini bisa menjebakku? Lin Tian tertawa aneh, tetapi Kuang Yixia berkata, wah, bukan aku yang membuatmu takut.
Ini disebut Sleep Lock. Itu tidak hanya dapat menjebak aura Anda, tetapi juga jalan napas Anda. Jadi tidak mungkin bagimu untuk menyakitiku. Sekali lagi, semua orang kewalahan oleh dasar senyum gila ini. Jika senyum gila bukan karena takut akan pertobatan Ling yang lebih tua, dia akan banyak tertawa. Tapi senyum gila ini, atau pergi ke cara datar Ling Changlao ini, Ling Changlao, atau kamu galak. Penatua Ling memandang Lin Tian dan menatapnya lagi. Aku tidak ingin berkelahi, jadi maafkan aku. Ku bilang, itu tidak menjebakku. Lin Tian selesai, rantai otomatis terbuka, dan kemudian jatuh di telapak tangan Lin Tian. Semua orang di ruangan itu melihatnya dan tidak percaya itu baru saja terjadi. Lin Tian membuang rantai itu dan menangkap senyum gila itu. Senyum gila cemas, tetapi juga kepada Penatua Ling berteriak, "Penatua Ling, ini, rantai ini cara mengunci saya." Ling Changlao mencoba mengendalikan rantai itu, tetapi rantai itu tidak bisa dilepaskan sama sekali, yang membuatnya mengerutkan kening. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian menertawakan Ling yang lebih tua. Aku tidak takut memberitahumu bahwa senjata ajaib apapun akan menjadi milikku di mataku. Kata-kata ini, biarkan orang-orang di tempat kejadian semua terkejut, dan senyum gila itu sudah menakutkan konyol. Adapun Kapten Kong tidak percaya, Ling Changlao, orang ini membuatmu takut. Penatua Ling mengerutkan kening dan berkata setelah waktu yang lama, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini? Tidak, kamu bisa mencoba lagi. Lin Tian saling tersenyum. Ling Changlao secara alami tidak mempercayainya, jadi dia membuang beberapa rantai lain, dan hasilnya sama, semua jatuh ke tangan Lin Tian satu persatu. Sekarang semua orang mempercayainya, dan banyak orang sangat lucu menyembunyikan semua senjata ajaib mereka. Mereka takut Lin Tian akan membawa mereka pergi. Tapi Su Jing tertawa, lihat dirimu, dasar pengecut. Orang-orang itu terlihat malu, Bai Jue menghela nafas dalam hatinya, orang ini bukan manusia. Kemudian Lin Tian berkata kepada Su Jing, bawa dia bersamamu. Su Jing menjawab, ya. Saya melihat Su Jing menarik Kuang Yixia pergi, dan kekuatan Kuang Yixia terikat, dan dia terluka parah. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia hanya bisa meminta bantuan Tetua Ling. Penatua Ling, saya adalah orang yang sangat mematuhi Villa Tian Feng. Kamu tidak bisa memberikanku padanya seperti ini. Para penjaga itu juga tertawa dan berbicara untuk Kuang, terutama Kong. Dia tahu bahwa jika dia tidak membersihkan Lin Tian hari ini, Lin Tian akan membersihkannya. Jadi Kapten Kong berkata dengan hati seorang penjahat, Ling Changlao, jika ini sangat penting, tidak ada yang berani datang ke Villa Tian Feng kami di masa depan. Ling Changlao harus menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Tian. Wah, kamu benar-benar ingin menjadi penatua, pria ini, kamu bisa melakukan apa saja, tetapi jika kamu tidak bisa, maka aku harus mengaktifkan array di sini, dan kemudian kamu akan terjebak oleh array di gua ini. Ketika mereka mendengar bahwa ada formasi di dalam gua, mereka semua tampak penasaran, tetapi maniak itu bersemangat sambil tersenyum. Pemimpin Ling, cepatlah, turunkan dia dengan cepat. Tapi Tetua Ling masih menunggu jawaban Lin Tian. Adapun beberapa orang yang baik hati, mereka berteriak kepada Lin Tian, nak, jadilah penatua, tetapi kamu memiliki gaji yang bagus. Ya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi penatua Villa Tian Feng. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang Su Jing dan berkata, pergi. Iya. Su Jing mengikuti Lin Tian dengan senyum liar, dan semua penjaga sedang terburu-buru. Adapun Kapten Kong, mereka menatapnya. Ling Changlao tidak punya pilihan selain berkata, wah, kamu hanya ingin melakukan ini, maka aku punyai untuk menggunakan array untuk meninggalkanmu. Selesai berkata, Ling Changlao membagikan serangkaian bendera, dan kemudian menari, dan susunan tersembunyi di sekitarnya segera diaktifkan. Saat berikutnya, orang-orang melihat Lin Tian terperangkap dalam penutup merah api, dan Tetua Ling berkata, penutup api ini dapat melepaskan api untuk membakar Anda dan semangat Anda. Orang-orang berpikir bahwa penutup api itu mengerikan bagi Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak peduli, ini hanya istirahat. Ling Changlao melihat bahwa Lin Tian sangat masuk akal dan kemudian dia tersenyum. Kamu benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya susunan ini. Mengerikan? Lalu aku akan memberitahumu bahwa itu rapuh. Lin Tian selesai dan mulai bekerja. Awalnya, kami mengira Lin Tian hanya mengatakannya dengan santai, tetapi saat berikutnya, ketika Lin Tian meletakkan tangannya di sampul merah api, penutup itu sepertinya menghilang, dan akhirnya menghilang. Mereka mengira mata mereka ditutup, berkedip, dan beberapa menggosok mata mereka, tetapi yang mereka lihat adalah Lin Tian telah merusak susunan. Tidak hanya itu, Lin Tian masih berkeliaran dengan Su Jing. Ling Changlao terkejut. Ketika Lin Tian keluar dari gua, dia berlari keluar bersama orang-orang. Kemudian Ling Changlao menatap Lin Tian dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan kami? Tidak lebih. Lin Tian berkata, tetapi Ling Changlao harus tenggelam. Adapun para penjaga, mereka berteriak satu persatu. Senyum gila terikat, tetapi seluruh orang tidak berhenti dalam panggilan untuk meminta bantuan. Ling Changlao, cepat, cepat selamatkan aku.
Penjaga Kong juga berkata kepada Ling Changlao, "Tetua, kita harus menghentikannya hari ini, atau itu akan merusak reputasi kita." Tentu saja, Ling Changlao tahu itu, jadi dia memaksa Lin Tian untuk bergabung dengan mereka. Dengan cara ini, reputasinya dipertahankan. Tetapi Lin Tian tidak bergabung dan menyakiti orang sesuka hati, yang membuat Ling Changlao tidak berdaya, jadi dia harus bertarung lagi. Ada formasi besar di luar. Apakah kamu ingin mencobanya? Ling Changlao berkata kepada Lin Tian, yang telah berjalan beberapa langkah. Lin Tian memunggungi dia dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak menggunakan arai ini untuk melawanku, jika tidak arai ini akan bubar. Maka Villa Tianfeng tidak akan ada." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang mulai mendiskusikannya. Apakah orang ini gila? Dikatakan bahwa Villa Tianfeng tidak ada? Dia juga mengatakan bahwa arai akan putus. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga hati Bai Jue mulai bergumam, orang ini gila. Penatua Ling mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Lin Tian. "Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Kamu bisa mencoba." Kata-kata Lin Tian mengganggu para penjaga Villa Gunung Tianfeng, terutama Kapten Kong berkata, "Ling Changlao, kamu harus membuatnya terlihat baik, atau kamu pikir kami pandai menggertak?" Ling Chang menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, "Begitulah. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya arai ini." Selesai berkata, Ling Changlao mengeluarkan bola, dan transparan. Ketika penatua Ling menyuntikkan kekuatan ke udara, hembusan angin berkumpul dan melayang di udara. Orang masih bisa melihat kabut darah tertiup angin. Ini terlihat mengerikan. Angin puyuh arai menyala. Beberapa berteriak, yang lain berkata, begitu angin puyuh menangkap orang, semuanya berakhir. Tidak, angin dapat mencegah orang di sana dan mencegah mereka pergi. Untuk sementara, semua orang membicarakan tentang angin. Berdiri di sana, Bai Jue bisa merasakan angin di udara sedikit mengerikan, dan Su Jing merasa rambutnya akan tertiup angin. "Kakek, angin macam apa itu? Ini sangat besar." Lin Tian tetapi Su Jing berkata, "Kembali ke satu sisi dan serahkan sisanya padaku." Su Jing kemudian mundur ke satu sisi, dan Bai Jue dengan cepat menyelinap ke sisi lain. Lin Tian berdiri di tengah angin puyuh, tetapi tidak tergerak. Tetapi penatua Ling berkata, "Wah, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, tetapi kamu akan membuat Villa Tianfengku menghadap bersih, jadi saya harus melakukan sesuatu." Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu angin puyuh ini bisa menjatuhkanku? Coba dan lihat saja." Ling Changlao tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi angin puyuh berangsur-angsur turun, seolah-olah meniup tempat Lin Tian berada. Awalnya kami mengira Lin Tian akan melarikan diri, tetapi Lin Tian tidak bergerak sampai angin puyuh menelannya. Ling yang lebih tua mengerutkan kening, tetapi maniak itu tersenyum penuh semangat dan berkata, "Akhirnya, dia mati." Tapi Su Jing menatap, "Kakekku tidak mati begitu saja." "Tidak mati?" Kuang tertawa dan bercanda, sementara Su Jing berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, kakekku, dia sangat beruntung, tapi itu kamu. Tunggu, aku akan menjagamu nanti." Senyum gila hanya tidak percaya, tetapi pada saat ini angin puyuh itu berangsur-angsur kecil, akhirnya menghilang. Kehadiran orang-orang berseru, beberapa orang masih sulit untuk menutupi keterkejutan di hati mereka, ini, bagaimana bisa? Semua orang mengira itu tidak mungkin, tetapi itu terjadi, jadi mereka saling memandang dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ling Changlao juga terkejut, dan Su Jing berkata kepada maniak yang tertegun itu sambil tersenyum, "Lihat, kakekku, dia bukan orang yang telah melihat ombak besar, dan makna kecil semacam ini." Kuang Yixia sangat membosankan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian menatap Ling Changlao. "Aku berkata, jika kamu membiarkan arai ini menyerangku, aku akan membiarkan arai ini bubar." Selesai berkata, Lin Tian melompat, bergegas ke udara, dan semua orang ingin tahu apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian memegang liontin giok di satu tangan, meraihnya ke satu tempat di tangan lainnya, dan kemudian seluruh jajaran mulai bergetar. Tanah masih bergetar di mana-mana, dan orang-orang di sana ketakutan. Setelah beberapa saat, banyak orang di Villa Tianfeng berlari keluar gunung dan bertanya apa yang terjadi. Penatua Ling terlihat jelek. "Hentikan, nak!" Lin Tian mengabaikannya, tetapi tetua Ling sangat khawatir sehingga dia berteriak kepada tetua lainnya, "Ayo pergi bersama." Para tetua itu tidak melihat kekuatan Lin Tian, jadi mereka bergegas satu persatu dan siap untuk merapal mantra padanya. Tetapi orang-orang ini tidak dapat menggunakan kuasa Roh Kudus. Mereka hanya bisa saling memandang satu persatu sampai Ling Changlao berkata, "Gunakan jalan napas." Orang-orang itu hanya berani menggunakan jalan napas dan menyerang Lin Tian dengan cepat. Orang-orang mengira Lin Tian akan mati. Lagi pula, begitu banyak orang yang bertarung kali ini. Tidak ada kemungkinan Lin Tian tidak akan jatuh. Tetapi ketika Lin Tian menghadapi serangan dari jalan napas, dia tidak menganggapnya serius dan membiarkan mereka menyerang. Ketika serangan ini menimpa Lin Tian dan tidak berpengaruh padanya, semua orang tercengang. Beberapa orang masih tergagap, mengapa memukulnya, tapi dia baik-baik saja.
Kita semua ingin tahu bahwa meskipun Tetua Ling menyesal menyinggung Lin Tian, Lin Tian menyerapnya sebentar dan kemudian meninju udara sesuka hati. Arai di sekitar segera meraung seolah-olah runtuh. Tiba-tiba, susunan di sekitar menghilang, dan tidak ada kabut darah di udara. Pada saat yang sama, orang-orang juga melihat situasi di luar villa, yang biasanya tidak terlihat. Kamu benar-benar merusak susunan? Penatua Ling tidak bisa mempercayainya. Lin Tian memecahkan susunan. Lin Tianlang menatap Ling yang lebih tua. Bagaimana menurutmu? Ling Changlao tertegun untuk waktu yang lama, sementara tetua lainnya menanyai Lin Tian satu demi satu, dan beberapa bahkan berkata, "Wah, kamu benar-benar melanggar hukum." "Wah, tahukah kamu untuk apa Villa Tianfeng kita? Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Melihat para tetua ini akan bertarung dengan Lin Tian mengingatkan mereka, "Jika Anda memprovokasi saya lagi, saya akan membiarkan Villa Tianfeng menghilang." Ini membuat semua penonton terkejut, dan suara Lin Tian mengejutkan senyum gila Lin Tian. Ling Changlao mengerutkan kening, dan para tetua lainnya mengertakkan gigi dengan marah. "Kamu gila, nak. Bunuh dia." Beberapa tetua tidak tahan lagi. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata ajaib mereka untuk menyerang Lin Tian. Tetapi tepat setelah senjata ajaib muncul, itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian, dan Lin Tian melemparkannya ke padang pasir. Para tetua dibutakan, dan Kapten Kong berteriak, "Kalian para tetua, dia bisa menghisap sihir." Senjata ajaib? Ini pertama kalinya orang mendengarnya, tetapi para tetua itu tetap tidak lupa mengancam. "Wah, tidak ada akhir yang baik untuk membuat masalah di sini. Wah, saya menyarankan Anda untuk menyerah." Untuk sementara, para tetua ini memulai mode kasar, tetapi tidak ada yang berani pergi, karena semua orang tahu bahwa Lin Tian mengerikan. Penatua Ling tahu bahwa cara yang akan digunakan telah digunakan, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. "Ada suara di kegelapan gunung, apa yang kamu lakukan?" Ketika mereka mendengar suara itu, mereka melihat ke pegunungan satu persatu, dan para tetua mendarat satu persatu, dan kemudian dengan hormat berkata, "Pemimpin villa, apa yang terjadi?" Suara di gunung bertanya, dan Penatua Ling menjelaskan masalah itu satu persatu. Setelah mendengar ini, pemimpin villa berkata kepada Ling Changlao Dao, "Bukankah saya meminta Anda untuk memperlakukannya dengan baik dan memuaskannya? Mengapa Anda melakukannya padanya?" Mereka tidak berharap pemimpin villa menyalahkan Penatua Ling secara bergantian, tetapi Penatua Ling berkata dengan canggung, dia tidak mau mendengarkan. "Jika kamu tidak mendengarkan, lakukan. Aku untuk villa." Ling itu lama tak berdaya, dan Manor Lord bersenandung, "Saya melihat Anda biasanya tinggi dalam kebiasaan atas, tidak setuju dengan Anda, lakukan." Para tetua merasa malu satu persatu, tetapi pemimpin villa melihat bahwa mereka tidak berbicara dan kemudian berkata, "Jangan bicara omong kosong, kalian semua meminta maaf padanya. Jika dia tidak puas, kamu akan mati." Para tetua ini semua tahu temperamen pemimpin villa, jadi mereka menakut-nakuti Lin Tian untuk memohon belas kasihan dan berlutut. Dalam adegan ini, para penonton terkejut, tetapi Su Jing menatapnya dan berkata dengan senyum liar, "Ini yang kamu inginkan." Kuang tertawa dan menangis. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya bagaimana pemimpin villa itu begitu baik kepada Lin Tian. Adapun para penjaga, mereka bahkan lebih bodoh. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, pemimpin villa membuka mulutnya lagi, tetapi berkata kepada Lin Tian, "Anak muda, apakah kamu tidak tahu bagaimana meredakan amarahmu? Menghilangkan ki? Ya, kamu bisa marah pada mereka sesuka kamu." Kata-kata pemimpin villa mengejutkan semua orang. Para tetua itu tidak menyangka bahwa pemimpin villa mereka begitu sopan kepada Lin Tian. Untuk menyenangkan Lin Tian, mereka juga memberi Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian tahu bahwa meskipun orang-orang di Villa Gunung Tianfeng gila, mereka masih memiliki beberapa kemampuan, terutama mereka dapat membuat Tianfeng memesan dan menarik sekelompok pembunuh. Jadi Lin Tian ingin melihat apa yang tersembunyi di Villa Tianfeng, yang dapat menarik begitu banyak ahli. Jadi Lin Tian berkata, "Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang menghilangkan ki, maka biarkan para tetua ini memiliki ingatan yang panjang. Bagaimana menurutmu?" Pemilik rumah bertanya, dan Lin Tian berkata, "Lihat penampilan mereka." Pemimpin villa berkata, "Selama 1/4 jam, jika Anda tidak mendapatkan pengampunannya, saya akan menghapus Anda." Ini membuat takut para tetua dan memohon belas kasihan satu persatu, sementara tetua Ling berkata, "Saya salah sekarang, maafkan saya." Para penonton, yang tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menonton dengan tenang. Setelah sekitar 1/4 jam, para tetua berkeringat, dan Penatua Ling bahkan lebih bingung, "Kami benar-benar salah." Pemilik rumah berkata dengan dingin, "Sepertinya aku harus meninggalkanmu." Ketika para tetua ketakutan, dan mereka bertanya-tanya apakah pemimpin villa benar-benar ingin memulai, Lin Tian berkata, "Biarkan mereka pergi dulu, tetapi saya harus berbicara dengan mereka dengan baik." Orang-orang ingin tahu tentang apa artinya berbicara dengan baik, dan pemimpin villa berkata, "Anda bebas." Lin Tian kemudian mengambil gambar dan berkata, "Semuanya, masuk."
Orang-orang ingin tahu untuk apa lukisan itu, dan lukisan itu secara alami adalah terakhir kali Xiao Yu terjebak di dinasti Qin, dan setelah masuk, dia diisolasi dari dunia. Tetapi para tetua takut dengan apa yang ada di lukisan itu, dan pemimpin villa berteriak, "Apa yang masih membuatmu bodoh? Masuk sekarang!" Di bawah ancaman pemimpin villa, para tetua ini harus masuk ke lukisan itu, dan orang-orang di luar ingin tahu tentang apa yang akan ada di lukisan itu. Pada saat ini, Lin Tian juga masuk, dan semua orang saling memandang. Adapun Bai Jue, dia penasaran ingin melihat Su Jing. "Apa yang dilakukan leluhurmu di sana?" "Bagaimana saya tahu?" Su Jing menatap pucat, tapi Bai Jue mengerutkan kening. "Ini tidak mudah." Orang lain tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi maniak itu tersenyum dan tahu bahwa begitu Lin Tian keluar, dia akan mati. Jadi dia berkata kepada Su Jing, "Bibi, bisakah kamu melepaskan aku? Membiarkanmu pergi?" "Bermimpi." Senyum. Gila menjelaskan, "Ketika aku menangkapmu, aku tidak membunuhmu. Tapi kamu terlalu pelit." Su Jing mengucapkan sepatah kata, membuat Kuang Yixia terdiam. Dia hanya bisa mati di sana. Sekarang dalam gambar, Lin Tian menatap para tetua dan tersenyum, "Siapa yang datang lebih dulu?" Penatua Ling tergagap, "Apa yang kamu lakukan?" Lin Tian menatapnya dan berkata, "Ini sangat sederhana. Coba saya lihat sesuatu." "Lihat?" Semua orang saling memandang dan bertanya-tanya apa maksud Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu begitu pemalu?" "Ling." Chang Lao tahu bahwa tidak ada cara untuk pergi, jadi dia harus menggigit giginya dan berkata, "Aku tidak takut." Selesai berkata, Ling Chang Lao pergi ke Lin Tian, dan Lin Tian menunjuk satu jari di dahi yang lain. Pada saat berikutnya, Ling merasa jiwanya tersentuh oleh sesuatu, dan kemudian dia ketakutan, "Kamu." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya untuk orang lain." Tetua lainnya menatap Tetua Ling. Beberapa orang bertanya, "Penatua Ling, apa yang telah dia lakukan?" Wajah Penatua Ling tidak bagus, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara tetua lainnya berpikir agak enge salah, dan mereka ketakutan satu persatu. Lin Tian berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan dibunuh." Mereka skeptis, tetapi Lin Tian bertanya-tanya, "Bukankah kamu gila sekarang? Sekarang ada apa?" Orang-orang itu tidak mau, tapi kali ini mungkin terkait dengan kehidupan mereka, jadi orang-orang ini takut. Ling Chang di satu sisi menatap mereka dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan menyakiti kita." Semua orang bingung, sampai seorang tetua mengumpulkan keberaniannya untuk naik, dan kemudian Lin Tian memesannya sebentar, lalu dia menatap. Para tetua lainnya memandangnya, dan tetua itu berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Melihat kedua tetua mengatakan mereka baik-baik saja, tetua lainnya harus naik. Ketika semua tetua dipukuli, mereka tahu apa yang telah dilakukan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Keluar. Orang tidak harus mati." Secara alami, mereka berjalan keluar dengan gembira satu persatu. Semua orang yang menunggu di luar menunjukkan rasa ingin tahu ketika mereka melihat bahwa para tetua tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga sangat bahagia. Sampai Lin Tian keluar, pasang fotonya dan lihat Su Jing, "Ayo pergi." Kemudian pemilik rumah berkata, "Bisakah Anda masuk dan berbicara dengan saya?" Orang-orang tidak menyangka bahwa pemimpin villa mengundang Lin Tian. Lin Tian tahu dari ingatan orang-orang ini bahwa pemimpin villa itu tidak kecil. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang melihat pemimpin villa dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dan mereka dapat membunuh mereka semua dalam sekejap dengan satu gerakan. Oleh karena itu, untuk mengenang para tetua ini, pemimpin villa tidak boleh orang biasa, atau bahkan makhluk abadi atau orang istimewa lainnya. Jadi Lin Tian sangat ingin bertemu satu sama lain, jadi dia berkata, "Ya." Saya melihat Lin Tian melewati orang-orang, tetapi sebelum memasuki gua, Lin Tian memberitahu Su Jing, "Tunggu di sini, saya pikir Anda akan diterima dengan baik oleh Dewan Presbiterian." Begitu kata-kata itu keluar, para tetua itu segera memperlakukan Su Jing sebagai tamu kehormatan, sementara para penjaga dan Kapten Kong itu diperbaiki oleh Tetua Ling. Senyum gila, alam dibawa ke dalam gua, menunggu kematian. Lin Tian memasuki gua saat ini, dan naik ke lereng bukit dari tangga jalan setapak. Akhirnya, dia berhenti di depan gerbang batu dan berkata, "Silakan datang, saya tidak akan keluar untuk melihat Anda." Pada saat ini, pintu batu terbuka dan ada kabut darah di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah suara datang, "Masuk." Lin Tian masuk ke dalam, dan ada bayangan dalam kegelapan. "Saya diundang untuk menjadi penatua, saya dikirim untuk berurusan dengan orang-orang, dan saya diundang untuk berurusan dengan orang-orang. Menurutmu untuk apa kamu harus bekerja begitu keras?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap bayangan berdarah yang menjulang. "Ketika Anda memasuki Villa Tianfeng, kekuatan yang Anda tunjukkan sangat mendominasi, terutama kemampuan untuk melemahkan kekuatan Roh Kudus, yang sangat menarik minat saya," kataku. Lin Tian tersenyum, dan bayangan darah berkata, "Saya telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk bertanya, dari mana Anda belajar melemah?" Tapi Lin Tian tersenyum, "Apa? Apakah Anda ingin belajar?"
Semua orang ingin mempelajari keterampilan ini. Orang itu adalah cara yang sangat tulus, tetapi Lin Tian berkata, maaf, keterampilan ini, jangan katakan saya tidak mewariskan orang, bahkan mewariskan orang, tidak ada yang bisa belajar. Sisi lain tidak percaya, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Kemampuan semacam ini membutuhkan kontrol jiwa yang kuat. Lin Tian menjelaskan, dan pria itu berkata dengan percaya diri, saya tidak lemah dalam hal pengendalian jiwa. Oh, apakah itu benar? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan kemudian sebuah kerangka keluar dari tanah, dan pria itu berkata, lihat, kerangka ini dipanggil olehku. Jika saya tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Kamu hantu. Lin Tian berkata sambil tersenyum ketika dia melihatnya, dan pria itu menjawab, itu benar. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu bisa menggunakan keterampilan hantu, jadi menurutmu pengendalian jiwamu lebih kuat dariku? Tentu saja. Kalau begitu kamu bisa melihat. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menggunakan keterampilan pengendalian roh. Di bawah pengaruh Lin Tian, kerangka itu berjalan ke sana secara langsung, seolah-olah mereka berada di bawah kendali Lin Tian. Sisi lain tidak tenang, tetapi juga bingung, ini jelas milik saya, mengapa Anda bisa mengontrol? Lin Tian mendengkur tetapi terus mengontrol, dan berkata, jika kamu tidak bisa mengendalikannya kembali, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilanku. Begitu pihak lain mendengarnya, dia segera berencana untuk mengambil kembali kendalinya, tetapi apa yang dia panggil benar-benar sama dengan Lin Tian. Tidak peduli bagaimana Lin Tian, pihak lain tidak bisa mengendalikannya kembali. Akhirnya, dia putus asa dan berkata, lupakan saja, saya mengaku kalah. Lin Tian berhenti dan berkata, sekarang, bisakah saya pergi? Tetapi pihak lain berpikir dengan aneh, tidakkah Anda bertanya dari mana saya berasal? Awalnya, saya ingin bertanya, tetapi saya menemukan tujuan Anda dan setelah kultivasi hantu Anda. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang kultivator hantu. Jika Anda benar, Anda adalah kultivasi hantu yang paling sulit, kultivasi hantu darah. Kamu tahu semua trik hantu darah. Pihak lain terkejut, dan Lin Tian berkata, Villa Tianfeng, ada begitu banyak darah yang merembes ke gurun tanpa tumpah. Hanya ada satu kemungkinan. Diperkirakan darahnya telah digunakan untuk kultivasi, bukan? Kata-kata Lin Tian mengejutkan pihak lain lagi, kamu. Sekarang aku tahu segalanya, apakah aku harus bertanya siapa kamu? Lin Tian tersenyum lalu berbalik. Tapi tiba-tiba pria itu berkata, tunggu. Ada pertanyaan? Lin Tian berbalik dan bertanya, sementara pria itu membeku, bagaimana saya bisa menghubungi Anda nanti? Untuk apa Anda menghubungi saya? Saya pikir Anda pasti sangat sulit di masa depan, jadi saya ingin mengikuti Anda. Begitu kata ini keluar, Lin Tian merasa tidak bisa dipercaya dan bertanya, Anda mengikuti saya? Iya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu bisa membuat Villa Tianfeng, yang berarti kamu tidak lemah, dan pasti ada kekuatan di belakangmu. Apa maksudmu? Mengapa Anda mengikuti saya ketika Anda memiliki kekuatan? Atau apakah Anda hanya ingin membodohi saya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Dia ragu-ragu dan berkata, latar belakang saya rumit, tetapi saya akan memberitahu Anda nanti. Apapun yang kamu inginkan, aku harus tetap pergi. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat datang ke Villa Tianfeng kapan saja. Saya tahu banyak hal yang tidak Anda ketahui. Begitu. Lin Tian berkata, dan pergi, dan pemimpin villa berseru, ini benar-benar orang yang berbeda. Setelah beberapa saat, Lin Tian pergi ke lantai pertama, dan Su Jing melihat Lin Tian kembali dan bertanya dengan cepat, bagaimana dengan leluhur? Apakah itu pemimpin villa dengan 3 kepala dan 6 lengan? Lin Tian tersenyum dan berkata, itu sangat umum. Setelah itu, Lin Tian membawa Su Jing dan Kuang Yixia pergi, dan para tetua saling memandang satu persatu ketika mereka mendengar Lin Tian mengatakan bahwa pemimpin villa mereka biasa-biasa saja. Para penonton bergumam, bocah ini terlalu gila untuk memperhatikan pemimpin villa. Aku khawatir dia tidak tahu betapa buruknya tuan villa itu. Namun, sebuah suara datang dari gunung, mulai hari ini, orang-orang di Villa Tianfeng tidak dapat mempermalukannya atau menentangnya, atau mereka akan menjadi musuh saya. Seperti itu saat kata-kata itu keluar, para penjaga dan tetua villa terkejut, dan para penonton bahkan lebih ketakutan. Bai Jue berkata setelah mendengar situasi di dalam gua, apakah kamu mendengarku? Pemimpin villa telah berbicara. Su Jing mengira itu bukan apa-apa, tetapi tersenyum dan berkata, apalagi seorang pemimpin villa, yang merupakan pemimpin negara air, harus mendengarkan kakekku. Putih benar-benar putih satu mata, membanggakan. Lin Tian tidak berbicara, tetapi maniak itu tersenyum dan menggigil di belakangnya. Biarkan aku pergi, jangan bunuh aku, biarkan aku melakukan apa saja. Bai Jue melihat senyum gila itu dan berkata, aku tidak berperasaan. Senyum gila cara tertekan, jika Anda memiliki tulang punggung, tidak patuh mengikuti di belakangnya. Bai Jue langsung terdiam, tetapi Su Jing tertawa, kamu tahu, satu persatu, untuk menyelesaikan tugas pembunuh, kamu telah menghancurkan dirimu sendiri. Wajah kedua orang ini jelek, dan Lin Tian memandang Kuang dan bertanya sambil tersenyum, tidakkah kamu benar-benar ingin mati? Ya, saya tidak mau.
Tawa gila, seluruh orang hampir kosong, terutama sebelum Lintian memukul beberapa telapak tangan, seperti putus dengan cepat.